budaya Bante. Namo Izin Buddhaya. ber, izin bertanya ya Bante. Eh, Tadi dijelaskan bahwa orang yang terlahir di alam neraka adalah orang yang sangat bengis dalam mungkin dalam kehidupan sehari-harinya ya. Eh, Bante, jika seseorang yang telah melakukan pembunuhan, tetapi dia bertobat dengan melakukan banyak perbuatan baik. Apakah perbuatan baik yang telah dia lakukan bisa mengkondisikan supaya dia tidak terlahir di alam binatang? Terima Ya, kasih. kalau dia sampai melakukan pembunuhan, maka secara pemahaman Dhamma dia tidak akan bisa kabur dari hukuman neraka. Kalau hanya banyak berdana berbuat baik. Misalkan dia seorang mafia, dan sepanjang dia menjadi mafia, dia sudah membunuh ratusan orang. Lalu setelah dia menjadi sangat kaya raya, karena dia menjadi mafia yang sukses, dia berdana ke wihara, ke orang kecil, ke setiap tempat ibadah, sampai mungkin puluhan miliar, ratusan miliar. Lantas bagaimana karma yang akan dialami oleh seseorang yang sangat jahat ini? Secara hukum kama wipaka, dia akan menerima kedua karma. Ya, jadi karma pembunuhan yang dia lakukan itu tetap akan dia terima. Ya, dia bisa terlahir di alam rendah, bisa terlahir di alam neraka, dan juga alam-alam menderita lainnya. Tapi kebaikan dia menolong begitu banyak orang dengan uang yang dia miliki, berdana, dan yang lainnya itu tetap akan berbuah. Jadi secara hukum kama wipaka, kejahatan berbuah, kebaikan pun berbuah. Hanya kejahatan berbuah penderitaan, kebaikan berbuah kebahagiaan. Kecuali, nah ini pakai kata kecuali. Kecuali dia menembus 4 kebenaran mulia. Jadi walaupun dia seorang pembunuh yang membunuh banyak orang, namun dia bisa menembus dhamma, belajar dhamma dengan baik, kemudian mencapai tingkat kesucian arahat. Seorang arahat tidak lagi terlahir di alam menderita, sehingga dia tidak lagi terlahir di alam neraka. Kasus ini sangat-sangat sedikit, ya. Salah satunya adalah Bante Anggulimala. Itu pun beliau bukan orang yang bengis secara niat sendiri, tapi beliau itu membunuh begitu banyak orang karena ditipu oleh gurunya sendiri. Yang mana kalau dia tidak mengumpulkan jari-jari orang, dia tidak diizinkan untuk belajar di tempat gurunya. Jadi angguli itu artinya jari, mala itu artinya untayan, seperti bunga mala itu ya, untayan. Jadi angguli mala itu nickname ya, bukan nama aslinya. Jadi nickname-nya itu adalah untayan jari. Kenapa disebut untayan jari? Karena awal-awalnya dia membunuh beberapa orang, jarinya dia simpan di atas pohon. Tapi jari itu dimakan oleh gagak, karena burung gagak itu sukanya daging. Akhirnya jari yang sudah dia kumpulkan itu dimakan gagak, ya dia nggak habis akal. Selanjutnya jarinya itu dia jahit aja, dia jadiin kalung, dia taruh dia jaga karena dia anggap tanpa jari itu dia nggak bisa pulang ke tempat belajar gurunya. Nah, belajar dari kasus Banti Anggulimala yang ditipu oleh gurunya menjadi seorang pembunuh, Sang Buddha datang menyelamatkan. Ya, jadi untuk kasus yang sangat jarang terjadi, seorang pembunuh bisa tidak terlahir di alam rendah dengan mencapai tingkat arahat. Ya, itu jawabannya ya. Baik, Bante, terima kasih atas penjelasannya. Lahir sebagai manusia kan ada proses ya, semua orang pasti mengalami proses lahir, berkembang, dewasa, eh, tua, sakit, dan mengalami kematian ya. Itu proses jika seorang terlahir sebagai manusia. Nah, kalau pada saat seseorang akan melalui proses kematian, Bante. Nah, itu pikiran yang benar itu biasanya seperti apa ya, Bante? Maksudnya, apakah boleh mempunyai pikiran tetap terlahir sebagai manusia sehingga punya lebih banyak kesempatan untuk melakukan kebaikan dan belajar dhamma lebih advance lagi, atau eh,
mempunyai pikiran, bisa bersenang-senang dan menikmati kebahagiaan di alam dewa. Maksudnya ini lebih ke manusia secara general ya Bante ya. Kalau untuk pencapaian nibbana kan mungkin itu agak advance ya Bante. Yang kita tanyakan adalah maksudnya yang secara general, yang masih umat awam pada umumnya gitu Bante. Sebaiknya pikirannya diarahkan bagaimana kalau misalnya di Mahayana ya Bante, biasanya kan dianjurkan untuk membaca Amitabha supaya terlahir di alam Amitabha Pure Land. Nah, bagaimana pandangan menurut Bante? Ya, Terima kasih. jadi kalau yang pertama saya bahas adalah bagaimana keinginannya atau cita-cita kita setelah kematian. Kalau bahasa Dhamma memang lebih sering menggunakan kata kematian, jadi semoga tidak terkejut ya. Di buku-buku Dhamma selalu menggunakan kata kematian. Nah, tentu cita-cita kita sebagai manusia apabila kita mati, meninggal, harapan kita adalah terlahir di alam sugati, alam yang baik. Alam sugati ini meliputi 27 alam. Salah satu dari 27 alam ini semuanya baik. Apakah alam manusia, 6 alam dewa, ataupun 20 alam Brahma. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya atau pemikiran selanjutnya adalah, apa pikiran terakhir kita sebelum menjelang kematian? Karena di salah satu pembelajaran di salah satu aliran Mahayana, jadi Mahayana itu banyak alirannya. Salah satunya adalah aliran Sukhavati Pure Land. Mereka terbiasa mempraktikkan pengulangan nama Buddha Amitabha. Nah, saya tidak akan banyak membahas mengenai yang aliran Sukhavati karena saya tidak pernah mempelajari secara spesifik ya. Saya akan mewakili jawaban dari Theravada saja. Tentu pikiran terakhir menjelang kematian itu membantu pikiran kita menjadi damai. Tapi kemana seseorang akan terlahir, itu tergantung kebiasaan pikirannya sepanjang waktu yang lama. Jadi saya ulangi, kebiasaan pikiran sepanjang waktu yang lama, kebiasaan pikiran itulah yang nanti menentukan pikiran terakhir. Loh, kenapa demikian? Jadi sesungguhnya detik atau pikiran terakhir menjelang kematian itu bukanlah hal yang bisa kita atur. Karena nanti sebegitu lemahnya kesadaran kita menjelang kematian, pikiran kita itu akan pergi ke sana kemari dengan begitu liar. Akhirnya dia akan mengikuti kebiasaan pikiran kita. Saya beri contoh. Setiap malam kita hendak tidur, barangkali pikiran terakhir kita sebelum terlelap itu akan memicu mimpi apa yang akan muncul. Tapi kalau kita sebelum tidur pun mengulang-ulang, saya mau jalan-jalan ke Tokyo, ke Tokyo, ke Tokyo, ke Tokyo, ke Tokyo, hingga 10 menit, kemudian tertidur, pertanyaan saya, bisa enggak mimpi ke Tokyo? Sangat jarang terjadi. Sangat jarang terjadi. Kadang-kadang malah mimpinya mimpi hantu ya, padahal sudah berusaha melafalkan mau ke Tokyo, mau ke Tokyo, mau ke Tokyo, begitu. Nah, kadangkala misalkan orang yang sedang jatuh cinta, dia ingin mimpi ketemu orang yang dicintai, tapi dalam mimpi yang nggak bisa request seperti yang dia inginkan. Mimpi saja kita nggak bisa mengatur, apalagi pikiran terakhir menjelang kematian. Jadi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana membiasakan pikiran ke arah yang baik. Sehingga secara alamiahnya, pikiran terakhir menjelang kematian itu adalah pikiran yang baik. Bagaimana caranya? Merawat sila, senang berdana, senang mendengarkan dhamma, lalu praktik meditasi apabila berkesempatan dan memahami. Oleh karena itu ketika kita mengambil sila dari para biku mengatakan apa? Silena sugating yanti. Dengan merawat sila, seseorang mencapai alam surga. Jadi itulah rumusnya. Jadi kalau seseorang ingin terlahir di alam bahagia, rawatlah sila, lalu banyak berdana. Berdana itu artinya berbuat baik ya, bisa dalam bentuk uang, tenaga, perhatian, memberi nasihat, bahkan memberi dharma ini juga berdana. Sang Buddha mengatakan
dana damang, dana jinati. Pemberian dharma adalah yang tertinggi. Jadi hari ini semua yang berkumpul ya, Cileni dan juga teman-teman yang lain dari Pintu Belajar, di sini ada Mas Lilik ya. Semua ini kita sedang berdana dhamma. Kita sedang memberikan dharma kepada halayak luas. Nah, jadi satu tambahan ya untuk menutupi pertanyaan ini. Sang Buddha mengatakan seseorang yang memiliki sada yang penuh, sada kepada Sang Tiratana, merawat sila dengan baik, dan memiliki pandangan benar. 3 syarat itu. Memiliki sada kepada Sang Tiratana, merawat sila dengan baik, dan memiliki pandangan benar, ia tidak akan terlahir di alam menderita. Ini adalah syair di dalam sutta. Jadi ini rumusnya. Bapak Ibu kembangkanlah sada kepada Sang Tiratana, merawat sila dengan baik, dan belajar dhamma. Karena dengan belajar dhamma, pandangan benar akan terbentuk, kita tidak akan terlahir di alam rendah. Lalu yang kemudian, Sang Buddha juga memotivasi kita untuk mencapai kesucian, Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Jika kita terlahir di alam, jika kita mencapai kesucian tingkat Sotapanna, maka tidak ada lagi kelahiran rendah bagi kita. Paling maksimal kita hanya menjalani 7 kehidupan, setelah itu kita mencapai Nibbana. Paling maksimalnya. Jadi memang tadi juga ketika Cileni bertanya, kita tidak membahas Nibbana yang sebegitu advance, tapi setidaknya umat Buddha itu perlu termotivasi untuk mencapai Sotapanna. Jadi pencapaian Sotapanna itu adalah target yang baik untuk kita semua, setidak-tidaknya mencapai Sotapanna. Ya, terima kasih untuk pertanyaan pertama ya. Terima kasih Bante. Tadi Bante ada membahas sedikit tentang tingkat kesucian Sotapanya ya. Nah, mungkin Bante bisa menguraikan sedikit tentang tingkatan kesucian tersebut. Terima kasih. Baik, saya akan berusaha menjelaskan secara sederhana, karena kalau membahas lengkap ini menjadi satu sesi Dhamma kelas yang baru ya. Perlu 1 jam untuk menjelaskan mengenai kesucian secara mendetail. Tapi nanti ini sudah menjelang bulan 5, nanti di bulan 5 akan banyak SPD di berbagai wihara. Jadi Bapak Ibu Saudara nanti di bulan 5 di salah satu SPD saya akan banyak menjelaskan mengenai kesucian. Ya, semoga nanti para pendengar mengikuti di sesi-sesi Dhamma selanjutnya, mungkin tidak di channel ini, tapi di channel wihara-wihara yang lain. Baik, tapi mari kita pahami sedikit bagaimana mengenai pencapaian kesucian Sotapanna. Jadi kesucian itu dibagi Sang Buddha menjadi 4. Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Orang yang mencapai kesucian ini maksudnya apa? Jadi yang menghalangi kita mencapai arahat totalnya ada 10 belenggu. Ya, 10 belenggu ini menjadi penghalang kita mencapai arahat. Kalau bagi siapapun yang melenyapkan 3 belenggu yang pertama, dia mencapai Sotapanna. Ya, ini adalah pernyataan Sang Buddha di dalam Majjhima Nikaya. Nah, spesifik hari ini kita belajar bagaimana seseorang mencapai Sotapanna. Sang Buddha mengatakan, ketika melenyapkan 3 belenggu yang pertama, ia disebut seorang penakluk arus atau masuk ke dalam arus Dhamma disebut Sotapanna. Apa 3 belenggu itu? Yang pertama adalah pandangan salah. Ya, dia memiliki keraguan, wicikicca, yang muncul dari micchaditthi ya. Jadi yang pertama adalah keraguan, wicikicca ataupun micchaditthi. Karena tidak punya pandangan benar, muncul keraguan. Belenggu yang pertama adalah secara sederhana pandangan salah. Ya, masih memiliki pandangan salah. Ini belenggu yang pertama. Belenggu yang kedua, sakaya ditti. Pemahaman mengenai diri yang keliru. Belenggu yang ketiga, silabata paramasa. Yaitu belenggu berpikir bahwa ada ritual dan upacara yang dapat menyucikan diri. Padahal penyucian diri itu hanya bisa dicapai dari praktek Dhamma. Apa maksudnya? Misalkan, bisakah seseorang itu mengurangi kemarahan
dengan membuat ritual, nggak bisa. Kemarahan itu hanya bisa kita kurangi dengan kita praktek dhamma, belajar dhamma, bermeditasi, mengurangi kemelekatan, dan yang lainnya, dan yang lainnya. Kemarahan berkurang dari waktu ke waktu. Nah, Bapak Ibu Saudara, melenyapkan 3 belenggu yang pertama ini disebut pencapaian sotapanna. Pandangan salah, pandangan keliru pada aku, yaitu Sakaya Ditti, dan pandangan bahwa upacara dan ritual dapat menyucikan diri, Silabata Paramasa. Secara singkatnya, setelah melenyapkan 3 belenggu ini, seseorang berusaha mengurangi dosa loba moha sampai tahap tertentu, dia mencapai sakadagami. Jika dia melenyapkan 5 belenggu, dia mencapai anagami. Dan apabila dia melenyapkan 10 belenggu, dia disebut seorang arahat. Nah, dalam waktu yang singkat ini, saya hanya membahas detail mengenai sotapanna. Ya, jadi ini jawaban mengenai 4 tingkat kesucian. Terima kasih Bante atas Ya. penjelasannya.